Saya tidak berkomentar dulu. Saya bertanya, siapa yang mengatakan itu? Ini berkaitan terutama dengan video yang beredar dan itu menjadi viral dan itu komentarnya jadi bermacam-macam dari berbagai perspektif. Salah satu yang dilihat adalah adanya seorang perempuan di antara para pria dalam sholat Id atau sholat Idul Fitri baru-baru ini. Langsung orang menyimpulkan ada yang nggak beres ini. Berarti ada yang salah dalam ajaran di pondok pesantren Al Zaitun. Itu aja dulu. Oh. Yang menuduh sesat bukan mereka. Kalau mereka, orang yang lain-lain tidak akan terpengaruh. Yang memberikan tuduhan itu unsur yang menganggap dirinya punya wewenang. Oke. Nah, apa perlu saya sampaikan? Kalau di luar sana, Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa ini memang ajarannya sesat kalau kelembagaan. Sudah, oke. Itu yang saya ingin mendengar dari sampean. Oke. Kalau kita pikir ajaran di Az-Zaitun, ada kurikulum. Kurikulum jelas, kurikulum Departemen Agama, kurikulum Diknas, kita combine, dan itu mendapatkan akreditasi. Apa itu? Unggul. Tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat atas, akreditasinya unggul. Kalau itu sebuah ajaran sesat, dari dulu sudah out. Kemudian, kalau hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan sholat, kemudian ada wanita, saya mengedepankan fikih sosial, mengangkat harkat martabat wanita yang selama ini terpinggirkan. Baru dimulai dalam politik, itu pun hanya 30%. Sedangkan pemahaman yang saya punya berdasarkan Al-Quran sama. Innal muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, wal qanitin wal qanitat, tidak pernah dikesampingkan, sejajar. Nah, kalau soal itu saja lantas sesat menyesatkan, bagaimana dunia? Itu hak asasi manusia untuk menjalankan ibadat menurut keyakinannya. Dasar kami Al-Quran. Tapi tafsirnya berbeda dengan yang ditafsir oleh... Jangan cari persamaan. Kalau persamaan semua, selesai dunia ini. Dunia berpikir itu terus berkembang. Berkembang. Begitu juga kita memahami Al-Quran, bukan menafsir. Memahami. Pemahaman yang kemudian dianggap menyimpang. Itu anggapan yang tidak sama dengan anggapan kita. Oke saja. Saya juga tidak menyalahkan orang itu. Inilah kebebasan beragama. Siapapun tidak boleh memberikan stigma. Sampai negara saja tidak mau menstigma. Karena apa? Undang-undang dasarnya seperti itu. Apakah saya harus taat kepada orang yang tidak berdasar Undang-Undang Dasar 45? Di mana? Kita harus taat kepada undang-undang. Walaupun apa yang sudah berjalan selama ini yang dikenal oleh orang-orang itu adalah kelaziman. Kelaziman memang lazim, tapi berikan hak kepada kita yang memahami agama ini dari Al-Quran tadi. Dan ini bukan dibawa ke masyarakat, ditanamkan kepada generasi yang kita bawa untuk mencintai negaranya ini, supaya bisa memahami ajarannya dengan baik. Kalau kurikulum berjalan, tapi kita memberikan semangat kepada pelajar dengan pembinaan agar rohnya ini punya kemerdekaan, agar fikirnya punya kemerdekaan,
agar ilmunya punya kemerdekaan. Sehingga apa yang dikhayalkan untuk mencapai dunia baru bahagia akan ketemu. Jadi tidak boleh siapapun. Agama itu pribadi. Tidak boleh dicampuri dengan yang lain-lain. Dan saya tidak pernah menistakan orang yang punya kelaziman itu. Soal jarak dalam saf ini, karena jaraknya terlalu renggang. Ini ajaran yang tidak benar. Silahkan mengatakan itu. Apa penjelasan Anda? Ini peristiwanya terjadi tatkala COVID-19. Semua masjid ditutup. Kami tetap berjalan karena kami punya tempat yang lebar. Maka ada personal distancing. Dan itu diajarkan oleh Al-Quran. Jadi ini video lama ketika pandemi, bukan video baru sesudah yang diambil endemi. Itu tatkala Idul Adha kemarin atau Idul Fitri kemarin. Sudah lama ini perjalanan begini, sudah lama. Dan jarak-jarak itu pun sudah lama. Dari mulai diumumkan yang namanya COVID, kami sudah ambil jarak. Semua lockdown. Dan di sini sholat berjarak. Dan terus walaupun ada anjuran tidak ke masjid, saya jalankan. Siapa yang melarang? Tuhan saja nggak melarang. Setelah Presiden secara resmi mengatakan saat ini kita sudah endemi, artinya sudah normal. Oke, normal lah ya. Apakah itu kemudian kembali seperti dulu atau Anda mempertahankan? Begini. Apakah kita tahu serangan kembali? Tahun 1948 itu ada serangan. Hancur, Malang itu hancur habis. Seluruh Jawa habis. Serangan apa ini? Pandemi. Yang namanya flu Spanyol atau apa dulu. Tapi tidak diambil pelajaran. Maka terjadi lagi. Baik, kalau gitu bisa disimpulkan bahwa jarak ini bukan pada dasar atau dalil, tapi lebih kepada untuk keamanan. Mau dasar apapun, mau keamanan, itu beragama supaya aman. Hidup supaya aman. Aman. Jadi ini bukan ajaran sesat menurut Anda ya? Bagaimana sesat? Saya ini takut sesatan. Tidak ada. Saya tidak pernah mengatakan orang lain sesat, saya benar. Lah berikan hak juga, jangan disesatkan saya. Kan namanya Persatuan Indonesia terjangkau. Baik, soal sesat ini kan bukan cuma itu alasannya. Kembali lagi ke video, karena ini selalu dasarnya adalah video yang kemudian beredar. Di video itu ada seorang non-muslim yang menjadi bagian dari sebuah prosesi sholat itu, yang duduk di situ. Ini sesuatu yang juga dianggap tidak benar. Siapa yang mengatakan itu tidak benar? Quran tidak mengatakan itu tidak benar. Orang bangsa Indonesia, sahabat karib, ingin duduk bersama, silakan. Memang sholat ini untuk apa? Sholat itu berdoa. Nah, mengapa ada orang lain? Saya tidak mengatakan beragama lain. Sahabat saya duduk. Terus saya nanti sholat bagaimana? Silakan. Punya cara sendiri. Dan kemanusiaan yang adil dan beradab itu harus diterapkan begitu. Dan tidak menyalahi. Mau apatah lagi ini sholat. Tidak akan mengganggu. Yang nggak boleh kan setan dan iblis yang kumpul dengan kita. Itu kan keyakinan Anda ya? Wah, keyakinan. Kalau nggak yakin untuk apa dilaksanakan? Walaupun orang lain yang mengkritik Anda punya keyakinan yang berbeda. Berdasar keyakinan orang. Undang-undang dasar kita ini memberikan kebebasan menjalankan agamanya dan keyakinannya dan kepercayaannya. Terus apa yang dikatakan sesat itu? Coba Mas Andi simpulkan. Pernyataan Anda yang juga dinilai kontroversial adalah bagaimana kalau sholat itu dipimpin oleh seorang wanita sebagai khotib, sebagai imam sholat. Saya yakin bisa. Tapi ini juga menurut yang mengkritisi Anda, ini pemikiran yang salah, yang tidak lazim, yang sesat, dan seterusnya, dan seterusnya. Pemikiran itu boleh. Mereka mengatakan pemikiran kita salah. Silakan.
Tapi ini yang kita katakan, ini manusia yang punya hak untuk hidup dan beragama dan menjadi, katakan khotib. Apa salahnya? Saya baru bercita-cita itu, saya umumkan, siap-siap wahai anak-anakku, engkau akan jadi khotib. Baik yang perempuan, baru akan. Gagasan ini belum Anda laksanakan? Belum, tapi akan saya laksanakan. Setelah ribut-ribut ini Anda tetap Saya akan laksanakan? laksanakan, itu hak asasi. Jadi yang memberi pesan keagamaan itu jangan laki-laki saja. Wanita juga harus diberi hak untuk menyampaikan di mimbar. Mungkin bagi kaum perempuan, Ya. pandangan Anda seperti ini memberikan kebanggaan bagi mereka. Ya. Tapi kan kita sedang berbicara mengenai kritik dalam koridor beragama. Ini beragama. Koridor yang saya jalankan ini koridor agama. Tapi lebih cenderung orang bisa menilai bahwa ini adalah pembelaan kepada kaum perempuan. Itu pun boleh. Kenapa kalau saya membela kaum perempuan? Memberikan haknya. Tapi yang juga jadi pertanyaan, siapa perempuan yang Anda berikan tempat terhormat di depan, sementara banyak laki-laki di belakang? Itu istri saya. Mengawani daripada kawan yang senior itu. Karena saya tidak bisa, saya jadi imam. Yang selalu muncul menjadi alasan kenapa Anda disebut sesat juga adalah keyakinan Anda, dan pernyataan ini secara terbuka Anda sampaikan, bahwa tanah suci itu adanya di Indonesia. Orang nggak usah naik haji atau beribadah haji sampai ke tanah suci di Mekah atau Madinah. Cukup di sini. Saya jawab. Iya. Jadi bukan begitu, narasinya bukan begitu. Yang benar bagaimana? Saya menyampaikan pada anak didik ini, pahamilah negaramu adalah tanah suci. Indonesia, tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri, dan selanjutnya. Stansa 2 itu. Stansa 3, Indonesia, tanah yang suci, tanah kita yang sakti, dan seterusnya. Lalu apa konteksnya dengan naik haji? Inilah yang saya tanamkan. Kemudian anak-anakku di Indonesia ini, banyak orang yang pergi haji ingin mati di tanah suci. Karena apa? Karena mereka tidak paham entem negaranya. Sedangkan itu sudah dicetuskan 1928 oleh bangsanya sendiri, yang mengambil kumpulan dari tanah suci yang ada di Timur Tengah. Baitul Maqdis tanah suci, Makkah Al-Mukarramah tanah yang mulia, Madinah Al-Munawwarah tanah yang bersinar. Itu semua ada. Tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Indonesia tanah berseri. Ini namanya tanah suci. Tapi konteksnya berbeda dengan ketika kita bicara orang beribadah naik haji sebagai rukun Islam, ya. Kenapa Anda, tanda kutip ya, saya tidak tahu pernyataan Anda yang benar, karena di luar sana udah terlalu banyak tanggapan. Dan saya teruskan. Iya, silakan. Ini supaya tertanam bahwa kita ini mempunyai negara yang dikatakan tanah suci, tanah sakti, tanah berseri. Nah, mengapa kita punya iman pergi haji ke tanah Makkah, Madinah, yang kita namakan seluruh 3 tanah itu suci, kemudian ingin mati di tanah suci, tapi tidak mengerti Indonesia ini tanah suci. Saya mau memberi pengertian seperti itu, bukan melarang naik haji. Saya ini mempunyai perusahaan yang ngantar pulang haji umroh itu, punya. Rugi saya nanti kalau itu. Bukan untuk melarang pergi haji. Anda sendiri pernah beribadah haji? Saya itu karena petugas dari Arab Saudi dulu, yang namanya Rabithah Alam Islami, saya 1 tahun itu mendapat 1 tiket sekeluarga, ya selalu bukan lagi ke tanah suci, Makkah, Madinah.
kemana-mana. Berkali-kali, nggak usah dihitung. Baik, menarik karena di luar sana, ini kembali lagi saya mau rumors yang beredar ya. Bagus. Di luar sana kemudian orang, dan ada pengakuan dari pengikut Anda yang sudah berhenti, mereka meyakinkan orang-orang bahwa Anda menganjurkan orang-orang tidak usah naik haji ya ke tanah suci Mekah dan Madinah, tapi cukup dengan mengitari Al-Zaitun naik mobil. Dan itu sudah dianggap naik haji. Itulah dalam rangka menyudutkan orang. Lah kalau itu dipercayai, kacau dunia. Jadi tidak benar ini? Ya sangat tidak benar. Bagaimana? Saya ini Muslim. Mas Andino ya, terpaksa saya mengatakan itu. Saya ini Muslim. Mana boleh ada cerita macam itu? Adapun orang yang datang ke sini, kami suruh tawaf. Tawaf itu artinya keliling, berputar. Tidak ada hubungan dengan naik haji. Mana pada boleh. Ini bahasa Arab. Suruh keliling. Ini loh tempat makan. Ini loh tempat produksi pangan. Ini loh tempat kegiatan IT. Diterangkan. Itu namanya berputar-putar. Namanya bahasa Arabnya tawaf. Tapi orang kemudian juga percaya dan bahkan yakin ya. Ada aturan di sini, lempar jumroh pun itu 7 sak semen. Bagaimana ada aturan seperti itu? Kalau mau sodako, jangan kasih uang, kasih semen. Nah begitu. Itu kalimat yang benar. Bukan kalimat yang benar, memang itu yang kita harapkan. Sebab kalau sodakoh uang, semen itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Nah kan asik terus. Jadi tidak ada konteksnya lagi dengan urusan ibadah kalau haji. Kalau mengontek-ngontekkan, itu kacau itu. Tidak ada. Kalau ada kan rame di sini. Ramenya di sini itu kalau Idul Fitri, Idul Adha, 1 Muharram. Kemudian berkembang lagi. Ya, kembangkan terus. Iya. Karena ini yang terjadi saat ini ya. Ya. Berkaitan dengan Al-Zaitun. Iya. Pengakuan ini datang dari orang-orang yang katanya pernah jadi pengikut Anda. Ya. Katanya pernah nyantri di sini atau pernah bekerja di sini. Ya. Yang mengatakan bahwa di Al-Zaitun berzina itu dihalalkan. Ya. Karena nanti akan ada proses untuk pengampunan dengan membayar 2 juta rupiah. Itulah. Kan ini mau dijatuhkan ini. Orang yang diserang ini. Mau dihancurkan. Minimal nama baiknya. Ya bisa saja disusun seperti itu. Apakah khalayak? Minimal Mas Andi. Lembaga pendidikan seperti begini. Terus melehalkan seperti apa yang ditanyakan tadi. Tidak bisa. Mungkin dari sana sini mereka menyerang tidak bisa. Nah itu yang sensitif barangkali menurut mereka. Sensitif sebagaimanapun tidak ada di sini. Dan kami tidak anggap itu sensitif. Itu makarangan. Tidak bisa dibuktikan. Kalau mengaku pernah di sini itu ada nomor stambuk. Yang bekerja pun ada nomor stambuk. Silakan sebut nama, klik, akan keluar. Mengapa? Karena belum berdiri pun kami sudah persiapkan IT. Siap IT. Mengapa? Karena akan mengurus orang banyak. Jangan sampai nanti tulisan kena air rusak, masukkan ke IT. Jadi nggak bisa. Saya tahu orang yang mengatakan ini klik nggak ada. Dan di sini ada buku izin tinggal. Jadi semua keluar dicop, masuk dicop, walaupun tinggal di sini. Itu artinya apa buat Anda? Artinya yang duduk di sini itu resmi. Mengapa? Karena di sini pusat pendidikan, kader bangsa harus dijaga. Ayam saja, peternakan ayam, kalau kita masuk disuruh pakai jaket, disuruh cuci kaki, disuruh membersihkan tangan baru boleh masuk. Jadi di sini diatur.
semua yang kerja di sini punya buku izin tinggal. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku, coba tanya nomor ini, klek, kosong. Berikutnya isu yang beredar. Ya. Atau pernyataan-pernyataan yang beredar. Saya nggak bisa bilang isu karena orangnya jelas di televisi, di media massa dan seterusnya. Mengatakan mereka hakul yakin bahwa memang Al Zaitun itu terafiliasi dengan negara Islam Indonesia atau NII yang sudah dilarang oleh pemerintah walaupun sudah dibubarkan. Yang menuduh Anda ini banyak, dan kemudian yang memberikan bukti juga banyak. Bukti-bukti yang dimunculkan adalah arus dana donasi. Kemudian ada video-video di mana sejumlah orang berjoget-joget, nyanyi dan seterusnya yang kemudian dibilang bahwa inilah anggota NII. Ya, yang selama ini memberikan dukungan donasi ke Al Zaitun. Nanti bisa saya tambahkan, tapi sampai di sini dulu. Pada tahun 1962 yang menamakan diri negara Islam Indonesia telah berhenti. Pimpinannya menyerah, mempertanggungjawabkan dan menginstruksikan pada seluruh anak buahnya kembali kepada Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi itu adalah negara NKRI yang berdasar Pancasila, yang berundang-undang dasar 1945, yang Bhinneka Tunggal Ika. Selesai. Seperti halnya komunis, selesai. Seperti halnya PRRI, Permesta, selesai. Maka anak PRRI pun boleh tampil, anak Permesta pun boleh tampil, anak komunis pun boleh tampil dalam kondisi negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila, berundang-undang dasar 45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Mengapa harus dihidupkan kembali? Ini sudah 25 tahun Al Zaitun ini. Kedaluarsa kalau ngungkit-ngungkit itu. Terus ada apa ini? Saya mewakili lagi orang-orang yang mengkritisi Anda atau yang menuding Anda. Apapun itu mau Anda anggap sebagai fitnah, tapi saya akan sampaikan terus. Iya, saya tidak pernah mengatakan itu fitnah, itu sesatnya. Saya tanggapi saja. Ada orang yang mengaku sebelum Al Zaitun berdiri dia sudah menjadi pengikut Anda. Dan dia termasuk orang yang diminta untuk mencarikan pendanaan untuk dibangunnya Al Zaitun pada awal-awalnya. Dia mengatakan, ya dia itu juga dulu NII. Ya lepas dari Anda bilang bahwa secara formal itu sudah dibubarkan, sudah kembali kepada NKRI, tapi dia meyakini di bawah tanah sana masih banyak pergerakan yang menginginkan bangkitnya NII, dan Al Zaitun ini adalah ibu kotanya. Anda tentu saja adalah pemimpinnya. Dia diminta merekrut orang-orang itu, dan rekruter ini adalah orang-orang yang nanti dimintain duit, dipalakin. Waktu masuk ke sini dimintain duit, bahkan ada yang suruh jual rumah, ada yang dengan alasan berbagai alasan dimintain duit. Ujung-ujungnya adalah mereka harus sedekah atau menyumbangkan uangnya. Nah, orang tadinya berpikir bahwa ini adalah santri-santri yang belajar di sini. Dia bilang bukan. Kita bisa melihat ada dua sisi Al Zaitun. Sisi pertama, normal, semua santri diajarkan ajaran normal begitu. Lepas dari tadi ada isu-isu yang menyimpang. Tapi sebenarnya yang bergerak itu anggota NII. Yang ini, yang setiap satu Muharram itu Idul Fitri muncul. Dari mana mereka? Ini yang kemudian menimbulkan isu KW9 yang Anda ejek-ejek sebagai kualitas. Mereka bilang enggak, itu serius. Komandemen 9 ini. Sampai di sini. Ya, saya jawab. Ya. Begini. Kalau itu organisasi pasti ada kartu anggota organisasi.
Kalau itu pernah dekat pada saya, mestinya bisa ditunjukkan siapa. Mendirikan Az-Zaitun ini adalah memang ada sumbangan-sumbangan, tapi tidak seperti yang dibayangkan itu. Dan tidak ada kaitan dengan organisasi yang disebut tadi. Lah kalau Az-Zaitunnya ini benar, lah mengapa ada yang tidak benar? Masa bisa berdiri benar di atas yang tidak benar? Ini benar. Lembaga yang ngoceh di Jakarta itu juga mengatakan pendidikannya benar, pimpinannya yang tidak benar katanya. Logik juga nggak terima itu, logika sehat nggak terima. AS Panji Gumilang dengan Az-Zaitun, gula dan rasa manisnya atau garam dan rasa asinnya tidak bisa dipisahkan. Kalau Panji Gumilang itu mempunyai program gelap yang menurut sampean tadi di bawah tanah, hari-hari di atas tanah, terus bergerak. Inilah dalam rangka mau menghancurkan pendidikan bangsa ini. Sudah pun belum bisa membangun tempat pendidikan seperti ini, kemudian menginginkan punya seperti ini, kemudian menyarankan untuk dipisahkan antara pimpinan dan proyeknya, nanti dikuasai dengan mudah. Tidak begitu Mas, di negara Republik Indonesia ini yang punya Undang-Undang Dasar 45 ini, punya dasar Pancasila ini, tidak seperti itu. Yang fair saja, ayo kita bangun lagi lah begitu. Jadi Anda menuduh ada yang ingin mengambil alih Al-Zaitun dengan cara-cara yang tidak benar. Nanti dulu, saya tidak pernah menuduh. Kalimat Anda itu bersayap sekali. Saya tidak pernah menuduh. Sudah banyak. Bagaimana menyelesaikannya? Sudah banyak upaya maksudnya? Iya, ungkapan-ungkapan itu sudah banyak. Az-Zaitun tidak masalah, pimpinannya. Bukan menuduh, saya nggak pernah menuduh, tinggal hanya di sini kok. Itu kan yang bebas di mana-mana itu. Tunggu, saya ingin menegaskan bahwa memang ada upaya orang luar untuk mengambil alih Al-Zaitun dengan alasan tadi itu. Memang sampai kepada kami. Sampai kepada kami. Malah dulu dalam katanya meneliti Az-Zaitun, Majelis Ulama pernah, konon katanya tahun 2002 bersama dengan Kementerian Agama ya, waktu itu. Bohong yang satu itu, yang Kementerian Agama betul. Saya fasilitasi 6 bulan lebih sampai menjelang 7 bulan. Berulang-ulang dikatakan kalau yang Anda maksud ini adalah MUI, mereka bilang tahun 2002 kami udah masuk, kami periksa dan hasilnya memang sesat di sini. Tidak pernah Sudah masuk ada di sini. Tidak ada fatwa. Anda tidak mengakui, tapi mereka bilang mereka masuk resmi. Tidak pernah ada surat. Resmi itu pakai surat. Departemen Agama pakai surat, Mas. Berarti Anda menuduh tidak mereka menuduh. bohong. Tidak ada surat. Di sini arsip itu ada, Mas. Kalau yang kedua, iya. Ada. Saya tolak. Yang kedua pun ini dibantah, Pak Panji ya. Dari pernyataan, Anda kan memang melarang. Ini bukan melarang. Anda menolak, melarang apapun namanya, pokoknya MUI tidak boleh masuk ke sini. Ya betul, nggak boleh. Tapi mereka bilang mereka sudah masuk. Ya silakan. Mereka berarti melakukan investigasi, mereka wawancarain banyak orang. Iya silakan. Dengan kesimpulan bahwa memang ini sesat. Silakan. Terus apa itu? Apa itu hukumnya? Masuk tanpa izin. Quran mengatakan idza qila lakum ji'u irji'u farji'u. Nah, itu ini cerita supaya. Artinya kalau tuan rumah ini mengatakan tamu yang datang itu suruh pulang, pulanglah. Nah kalau terus saya sudah dapat, terus apa itu? Akhlak apa itu? Baik. Tampaknya saya bisa menyebut ini kalimat dari saya ya. Ya. Terjadi perseteruan karena dengan MUI, karena kemarin pun Anda menolak ada wakil dari MUI dalam pertemuan tabayun atau yang disebut juga investigasi, yang Anda tolak itu investigasi, Anda bilang tabayun ini. Anda menolak ada wakil dari MUI.
Alasannya apa? Oh, begini, simpel saja. Mau menetapkan sesuatu, mau ngomong sesuatu, harus tabayun dulu baru ngomong. Lah ini sudah beredar kemana-mana, yang sesat lah, yang komunis lah. Lah kok baru mau tabayun? Akal sehat nggak nerima, makanya jangan ada. Saya tidak mau berhadapan. Karena akhlaknya mendahulukan tuduhan daripada tabayun. Disiarkan di televisi. Wow. Jadi keberatan Anda itu? Ya bukan hanya itu. Dia mengatakan sesat, tapi tidak punya neraka. Maksudnya? Nah, kalau sesat kan masuk neraka. Punya neraka enggak? Kalau baik kan masuk surga. Punya surga tidak? Yang punya neraka dan surga itu Allah. Ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa. Mengapa semudah itu? Tunggu, MUI itu lembaga yang dihormati. Anda tampaknya tidak percaya pada lembaga ini. Dihormati kalau benar. Menurut Anda tidak benar? Nah, bagaimana? Tabayun saja nggak ngerti. Terus harga diri seseorang diinjek-injek. Dan dia itu LSM, Mas. LSM sama. Derajatnya itu sama dengan lembaga pendidikan ini adalah lembaga swadaya masyarakat. Mengapa harus meneliti sama-sama? Kecuali kalau sampean punya pangkat yang lebih tinggi, konstitusional, baru boleh. Kalau dia umpamanya DPA masih hidup, kemudian mau meneliti, oh itu bagus. Karena apa? Konstitusional. Dewan Pertimbangan Agung. Nah iya. Tapi MUI menurut Anda? Nanti dulu. DPA kita usulkan supaya dihidupkan lagi. Jangan yang LSM ini. Masa LSM menghukumi LSM?